Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifais Febriananto, mahasiswa program studi Sosiologi kelas 5C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Dorojoyo Madura. Nah, pada video kali ini, saya akan memenuhi salah satu mata kuliah saya yang diampu oleh Bapak Dr. Ari Wahyu Prananta, SPI, MSI. Nah, agar tidak berlama-lama, kali ini mari kita lihat bersama bagaimana isi video yang saya buat dalam memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Participation Exercise. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Rifais Febriananto, mahasiswa program studi Sosiologi kelas 5C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Dorojoyo Madura. Oke, pada video kali ini kita berbeda konsepnya. Berbeda dengan video-video yang sebelumnya yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk video kali ini pada mata kuliah Participation Action Research, saya mulai menggunakan metode ZOPP. Pada metode kali ini yang akan saya bahas pada video yaitu adalah pengembangan wisata desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Makalan Bule. Apa saja sih yang ada pada metode ZOPP tersebut? Yakni ada 5 poin. Yang pertama, pada topik bahasan ada analisis permasalahan. Yang kedua, ada analisis tujuan. Yang ketiga, ada analisis alternatif. Yang keempat, ada analisis peran. Dan yang terakhir adalah matriks perencanaan proyek atau MPP. Sebelum memasuki topik pembahasan yang lebih mendalam mengenai metode ZOPP, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu metode ZOPP. Mungkin barangkali teman-teman belum mengetahui apa itu metode ZOPP. Yang dimaksud metode ZOPP di sini adalah yaitu sebuah perencanaan proyek yang berorientasi kepada tujuan. Lah, di sini sudah dapat disimpulkan bahwa ZOPP yaitu metode yang saling berkesinambungan, mulai dari perencanaan, kemudian orientasi, dan berakhir pada sebuah tujuan. Kemudian apa sih singkatan dari ZOPP itu sendiri? Singkatan dari ZOPP itu sendiri adalah yang pertama Z, yaitu ZIL, yang berarti tujuan. Yang kemudian yang kedua adalah O, orientation atau orientasi. P yang pertama yaitu project atau proyek. Kemudian P yang terakhir yaitu planning atau perencanaan. Pada topik pembahasan yang pertama yaitu analisis permasalahan. Nah, bisa dilihat pada tabel yang ada di PowerPoint di layar. Nah, di situ yang pertama adalah analisis permasalahan. Ya, yang dimaksud analisis permasalahan adalah suatu teknik untuk meneliti semua masalah yang terkait dengan permasalahan inti dan memperlihatkan informasi sebagai serangkaian hubungan sebab akibat. Jadi di sini nanti setiap masalah pasti ada hubungan sebab akibatnya. Seperti yang ada di layar, yang pertama yang menjadi permasalahan inti yaitu kurangnya perkembangan potensi wisata desa. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya masyarakat akan budaya sadar wisata. Dari kurangnya masyarakat akan budaya sadar wisata ini masih ada terbagi tiga lagi yang menjadi alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu sosialisasi wisata desa kurang terlaksana. Yang kedua adalah sarana wisata desa kurang memadai. Yang ketiga, kurangnya daya tarik wisata desa. Nah, dari 3 poin tersebut, pembagian tersebut masih terbagi lagi di setiap substansi. Yang pertama yaitu pada sosialisasi ini masih terbagi 3. Yang pertama yaitu petugas sosialisasi kurang memadai. Yang kedua, kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat. Yang ketiga, sarana sosialisasi kurang tersedia. Nah, itu pada poin pertama itu sangat berkesinambungan kan sebab akibatnya. Untuk yang substansi yang kedua yaitu sarana wisata desa kurang memadai. Nah, ini terbagi 2. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, kurangnya perawatan sarana prasarana wisata desa. Yang kedua,
susunan pengelola belum terstruktur. Substansi yang ketiga yaitu kurangnya daya tarik desa wisata. Ini terbagi menjadi 3. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pertama, lokasi wisata desa kurang strategis. Yang kedua, jam operasional wisata desa belum teratur. Yang ketiga, konsep dari wisata desa belum jelas. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu pada analisis tujuan. Nah, yang dimaksud analisis tujuan di sini yaitu suatu teknik untuk meneliti tujuan yang akan dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah. Nah, di sini yang telah disebutkan dalam analisis permasalahan yang pertama tadi. Oke, jadi dalam analisis tujuan di sini kita menjadi hal yang positif, yang awalnya negatif dalam permasalahan kita ubah menjadi hal positif. Oke ya, yang pertama pengembangan potensi desa meningkat. Nah, di sini ada faktornya yaitu meningkatnya budaya sadar wisata masyarakat. Yang kemudian dicabangkan lagi menjadi 3 sebab. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama, sosialisasi wisata desa terlaksana dengan baik. Kedua, sarana desa memadai. Ketiga, meningkatnya daya tarik wisata desa. Nah, dari ketiga komponen tersebut masih terbagi lagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, yaitu petugas sosialisasi cukup memadai. Kedua, pengumpulan masyarakat atau pengunjung sudah cukup. Yang ketiga, yaitu sarana sosialisasi sudah tersedia. Yang kemudian, perawatan sarana prasarana cukup intens. Kedua, susunan pengelola sudah terstruktur. Terus kemudian pada substansi yang ketiga, di sini meningkatnya daya tarik wisata desa. Hal ini bisa terjadi karena lokasi wisata desa cukup strategis. Kemudian jam operasional wisata desa cukup teratur. Yang ketiga, yaitu konsep wisata desa cukup jelas. Pada tahap yang ketiga, yaitu analisis alternatif. Yang dimaksud alternatif di sini yaitu suatu teknik untuk meneliti alternatif strategi bagaimanakah yang dapat digunakan pada proyek yang sudah direncanakan tersebut. Oke, di sini sekiranya dalam tabel dari teman-teman yang melakukan analisis ini, jika bisa dilakukan maka bisa dimasukkan ke dalam semua tabel. Tetapi jika tidak bisa dimasukkan, silakan dihilangkan, nggak apa-apa, karena itu sekiranya tidak efektif atau tidak menjadi jalan yang alternatif, maka dihapus saja, tidak akan masalah. Karena di sini yang dimaksud analisis alternatif di sini mencari alternatif tercepat yang dapat digunakan dalam menjalankan sebuah proyek tersebut. Untuk tahap yang berikutnya yaitu adalah analisis peran atau siapa aja sih yang berperan dalam perencanaan proyek tersebut. Nah, yang dimaksud dengan analisis peran di sini yaitu memberikan gambaran mengenai semua orang, instansi, kelompok ataupun lembaga yang berhubungan langsung dengan proyek. Nah, dan di sini juga serta memperhatikan keinginan dan harapan dalam proses perencanaan proyek tersebut. Oke, sesuai pada layar monitor, di sini sudah tuliskan pihak mana saja yang akan berkecimpung atau berperan perencanaan proyek tersebut. Yang pertama di sini Dinas Pariwisata dan lembaga kontraktor pemborong. Nah, tugas dari Dinas Pariwisata di sini adalah penyuluhan dan juga pengadaan sarana prasarana penunjang wisata desa. Kemudian pada lembaga kontraktor, di sini sudah pasti bertugas untuk pembuatan dan pembangunan sarana prasarana wisata desa. Untuk mengenai kekuatan dan kelemahan di sini pada Dinas Pariwisata, jumlah staf cukup 4 orang dalam melakukan penyuluhan. Akan tetapi kelemahannya di sini tidak dari 4 staf tersebut akan datang semua, pasti hanya beberapa orang saja. Kemudian konsekuensi terhadap proyek di sini pengarahan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata desa. Jika untuk lembaga kontraktor dan pemborong di sini mempunyai kekuatan tersendiri, yaitu peralatan yang cukup memadai dikarenakan pada lembaga kontraktor sudah emang pada bidangnya. Jadi di sana sudah tersedia alat dan peralatan yang ingin dibutuhkan dalam pembangunan wisata desa. Kemudian untuk jumlah yang dikerahkan ini cukup 20 orang. Nah, akan tetapi di sini mempunyai kelemahan,
yaitu jangka waktu pembangunan cukup lama. Dan di sini mahasiswa, ini belum saya cantumkan sebagai fasilitator. Nah, di sini mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Yang pertama yaitu kekuatannya, di sini siswa memberikan konsep yang nanti akan dijelaskan kepada lembaga lainnya atau kelompok lainnya. Dalam kelemahannya di sini mahasiswa belum 100% melakukan penjelasan mengenai konsep yang akan dilakukan dalam perencanaan proyek tersebut. Terakhir, metode ZOPP yaitu ada matriks perencanaan proyek atau MPP. Yang dimaksud di dalam matriks perencanaan proyek di sini yaitu menjelaskan dan juga memberikan suatu ringkasan yang terdiri dari kenapa proyek itu perlu didirikan, terus kemudian apa hasil yang diinginkan, kemudian bagaimana mendapatkan hasil yang diinginkan tersebut, terus kemudian dari mana. Nah, di sini dari mana mendapatkan data-data bahwa proyek yang akan dikembangkan ini akan berhasil atau tidaknya untuk di kemudian hari. Sini matriks perencanaan proyek mempunyai pengembangan wisata desa yang membutuhkan jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Oke. Kemudian pada kolom strategi proyek di sini ada goals atau tujuan. Nah, di sini tujuannya apa? Semakin berkembangnya desa melalui wisata desa. Dan kemudian indikator proyek. Di sini wisata desa menjadi ikon di desa tersebut. Sumber pembuktian di sini ada laporan dari Kades dan juga pengakuan dari masyarakat sekitar. Asumsi yang berkembang di sini ada perkembangan desa mulai meningkat. Terus kemudian ada fungsi atau purpose. Di sini berfungsi untuk berkembangnya ekonomi masyarakat melalui adanya desa wisata. Indikatornya menjadi sumber mata pencarian masyarakat desa. Kemudian sumber pembuktian bisa dilihat dari laporan Kades dan juga para masyarakat yang mengalami pengembangan ekonomi atas adanya desa wisata tersebut. Untuk asumsi ini di sini ada berkurangnya permasalahan ekonomi pada masyarakat. Terus kemudian output atau hasil yang diinginkan di sini adalah terlaksananya penyuluhan atau pelatihan dalam pengelolaan desa wisata. Indikator proyek di sini petugas penyuluh yang berpengalaman melakukan penyuluhan langsung lokasi. Kemudian sumber pembuktian di sini bisa dilihat di laporan Kades dan juga laporan Dinas Pariwisata setempat. Kemudian aktivitas yang akan dilakukan di sini adanya sosialisasi dan juga peninjauan secara langsung ke lokasi wisata desa. Nah, di sini yang dibutuhkan yakni ada lokasi untuk dilakukannya sosialisasi, kemudian juga dibutuhkannya waktu untuk survei dalam peninjauan lokasi wisata desa secara langsung. Untuk asumsinya ini ada proses perencanaan pembangunan wisata desa sementara berhenti karena masih mengumpulkan dana. Nah, di sini sudah mulai ada perencanaan, kemudian pengumpulan dana yang akan nantinya direalisasikan terhadap pembangunan dan pengembangan wisata desa tersebut. Bukan hanya menggunakan metode ZOPP saja yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya juga menggunakan metode yang lainnya, yaitu metode analisis SWOT dalam proyek perencanaan pengembangan wisata desa. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Nah, pada poin yang pertama ini kita mencari apa sih yang menjadi kekuatan pada perencanaan proyek pengembangan wisata desa tersebut. Adalah yang paling utama mengenai keindahan yang dimiliki oleh tempat tersebut, hingga wisata desa ini menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata. Kemudian ada lagi keindahan desain taman yang menjadi daya tarik tersendiri dengan konsep taman yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti tempat duduk, toilet umum, parkir kendaraan, dan spot foto yang instagramable atau kekinian. Untuk yang selanjutnya yaitu ada uniqueness
atau kelemahan. Antara lain yaitu kurangnya pemeliharaan dari pengelola. Nah, dapat dilihat di sini kerusakan pada fasilitas penunjang wisata, tidak ada tindakan lebih lanjut dari pengelola, sehingga hal ini menjadikan daya tarik dari wisata desa ini menjadi berkurang. Kemudian lagi ditambah kurangnya dalam promosi. Nah, di sini sehingga wisata desa tersebut tidak mendapatkan bantuan dari investor yang memiliki modal untuk menunjang pengembangan objek wisata tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Tentunya menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, yang pekerjaan tersebut bermacam-macam, mulai dari menjual makanan di sekitar wisata desa, kemudian menjadi pengelola, menjadi cleaning service, dan sebagai pelayan atau barista di garden cafe yang ada di wisata desa tersebut. Peluang yang ada di sini juga bisa menghidupkan produktivitas bagi para karang taruna selaku pemuda desa yang mempunyai peluang untuk lebih mengembangkan wisata desa tersebut menjadi lebih maju ke depannya. Dan ditambah lagi dengan peluang selanjutnya yaitu mendapatkannya apresiasi dari dinas pariwisata setempat. Nah, hal ini bisa berujung diterimanya bantuan berupa dana ataupun pengadaan fasilitas penunjang wisata desa tersebut. Untuk yang terakhir di sini ada threat atau ancaman. Yang paling utama di sini adalah kejadian peristiwa alam yang tentunya tidak disangka-sangka oleh pengelola ataupun pengunjung dari wisata desa tersebut. Nah, yang dimaksud peristiwa alam di sini adalah pada waktu musim hujan dan angin, itu pasti akan merusak di fasilitas wisata tersebut, entah itu gazebo, tempat bersantai, ataupun taman, bahkan spot foto yang dijadikan foto pun juga bisa rusak karena diterjang angin kencang dan juga hujan deras. Kemudian ada ancaman lain yang lebih dominan terjadi. Nah, di sini adanya wisata desa baru yang menjadi pesaing dari wisata desa tersebut. Pada pelaksanaan pengembangan wisata desa, mahasiswa hanya bisa menemui salah satu dari pihak pemerintah desa, yakni sekretaris desa, yang dimana dalam wawancaranya beliau menuturkan bahwa dalam perencanaan ini harus benar-benar dikaji secara mendalam, kemudian juga disetujui oleh semua pihak yang terkait. Nah, di sini mahasiswa belum bisa menemui dari dinas pariwisata dan lembaga instansi yang terkait seperti kontraktor dan lain-lain, dikarenakan proses perencanaan ini menurut dari pihak pemerintah desa masih belum matang, sehingga ini perlu dikaji lebih lanjut dan dibahas pada rapat rutin yang dilakukan di balai desa setempat, sehingga mahasiswa masih belum bisa melakukan perencanaan pengembangan wisata ini dengan baik. Nah, itu tadi adalah video yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Participation Action Research. Semoga apa yang saya sampaikan pada video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.